Susahnya jadi yang terkuat kalau nggak punya bakat. Itulah yang lagi dirasain sama Iki. Dia sadar kalau dari lahir dia nggak punya bakat buat jadi seorang kesatria. Makanya yang bisa dia lakuin cuma latihan lebih banyak dari orang yang berbakat. Karena dia juga termasuk siswa dengan peringkat paling bawah di akademi. Yang diceritain kalau di akademi ini tempatnya orang-orang latih kemampuannya. Kemampuan yang bisa memanipulasi jiwanya untuk membentuk senjata yang kuat. Cuma sedikit manusia yang punya kemampuan ini dan mereka disebut sebagai Blazer. Dan salah satu Blazer terkuat di akademi ini adalah gadis bernama Stella Vermilion. Yang nggak tahu kenapa tiba-tiba si Stella bisa ada di kamarnya Iki lagi ganti baju. Gara-gara itu Iki jadi kena tampar sama Stella. Singkat cerita akhirnya mereka debat di ruang kepala sekolah. Mau alasan apa juga si Iki tetap salah. Mana bisa dia ngelawan putri dari kerajaan Vermilion. Kepala sekolah juga nggak bisa bantu apa-apa pas Stella ngamuk ke si Iki. Ya singkatnya dengan gombalan mautnya Iki, Stella akhirnya luluh dah. Karena si kepala sekolahnya juga yang salah karena nggak ngasih tahu kalau mulai sekarang mereka bakal jadi teman sekamar. Pas tahu begitu akhirnya mereka debat lagi di depan kamar. Stella yang nggak mau berbagi kamar ngasih aturan yang nggak masuk akal ke si Iki. Yang bikin si Iki bingung lagi harus gimana ngadepin si Stella. Tapi karena mereka berdua itu seorang kesatria, ya udah si kepala sekolah ngasih saran biar pedang mereka aja yang nentuin siapa yang berhak bikin aturan di kamar. Tapi Stella minta persyaratan lagi buat yang kalah harus nurutin semua kemauan yang menang. Soalnya dia udah pede banget menang, masa iya orang terkuat bisa kalah sama orang terlemah? Akhirnya di hari itu mereka langsung ke arena pertarungan. Iki punya prinsip bisa ngalahin orang yang berbakat dengan hasil latihan kerasnya. Tapi Stella benci sama orang yang punya prinsip kayak gini. Dia ngerasa seolah-olah orang berbakat nggak pernah bekerja keras, padahal buat sampai ke titik ini Stella udah latihan setengah mati. Tapi orang-orang di sekitarnya cuma ngelihat bakatnya doang, nggak lihat kerja kerasnya dia. Selama pertarungan Iki awalnya kewalahan, tapi Iki juga sadar kalau Stella bukan cuma berbakat, tapi pekerja keras. Di situ Stella lumayan kaget akhirnya ada yang menyadari kerja keras dia. Tapi dia lebih kaget kalau si Iki ini susah buat dikalahin karena Iki punya kemampuan khusus. Dia punya kemampuan untuk mempelajari teknik bertarung orang lain. Jadi serangan Stella di awal itu bisa dia tiru setelah diobservasi sama dia. Kemampuan berpedangnya Iki bisa berkembang seiring berjalannya pertarungan, yang bikin Stella makin kewalahan dan terpaksa harus pakai kekuatan aslinya buat ngelawan Iki. Pas Stella udah mulai serius, si Iki ternyata bikin gerakan yang lebih ngagetin lagi. Dia pakai jurus andalannya yang dia sebut Itoshura, yaitu memaksimalkan kekuatan fisik sampai batas maksimum dalam 1 menit. Jurus yang cuma bisa dia pakai sekali ini diaktifin buat ngalahin Stella dengan satu serangan. Dan di situ Stella yang udah serius pun akhirnya kalah sama kekuatannya Iki. Ya udah singkat cerita setelah pertarungan mereka, Stella ternyata nggak sekecewa itu karena dia akhirnya ngerasain sesuatu yang disebut kekalahan dan ngerasa bersalah juga karena udah ngeremehin si Iki. Akhirnya mereka berdua bisa damai, tapi persyaratan tetap harus diikutin. Yang dimana Stella sekarang harus nurutin semua keinginannya si Iki. Dia udah mikir pasti bakal dicabulin sama si Iki, ternyata enggak. Si Iki cuma minta sesuatu yang normal aja, yaitu dia pengen Stella tetap jadi teman sekamar dia. Udah setelah banyaknya perlakuan kasar Stella ke Iki, ternyata Iki nggak nyimpen dendam apa-apa, yang bikin Stella sekarang bisa respect dan mengakui kekuatan dan kebaikannya Iki. Judul animenya Rakudeki no Cavalry dengan genre action, fantasy, romance, edgy, school, urban fantasy.